wahai saudaraku, di sini ada sifat di mana mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan yang baru. Di salbiyah itu ada 5 sifat, ada qidam, sedia, baqa, kekal, mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan yang baru. Qiyamuhu bi nafsihi, Allah berdiri dengan sendirinya. Wahdaniyat, Allah itu esa. Maka ketika ada orang ateis, agnostik, Buddha, Hindu, Kristen bertanya, kalau Allah itu memang Tuhan, kapan adanya, di mana tempatnya, seperti apa rupanya? Saudaraku, masa, waktu, tempat itu ciptaan Allah. Bagaimana mungkin Allah ada di ciptaannya? Mukhalafatul lil hawadis. Dia harus berbeda dengan yang baru. Dia harus posisinya baqa, kekal, sedia, dan dia posisi juga harus qiyamu bi nafsi, berdiri dengan sendirinya. Dia nggak butuh alam antariksa gitu loh. Nggak butuh sama ciptaan, tapi ciptaanlah yang butuh kepadanya. Masa, waktu, tempat ciptaan Allah. Bagaimana mungkin Allah ada di ciptaannya? Terbantahkan di sini. Nah, itulah pentingnya belajar akidah. Ya. Dan begini ini bukan ini loh teman-teman. Ulama-ulama tuh upgrade dari masa ke masa. Gitu loh. Quran itu Masya Allah mukjizat yang luar biasa. Maka di situ ada pelajaran, kalau di pondok-pondok ada belajar yang namanya balaghah, ada yang belajar yang namanya filsafat, ada belajar, itu penting supaya kosakata bahasa kita, public speaking kita makin bagus. Ya, untuk disampaikan kepada orang. Ada hal-hal ulama-ulama dulu yang baik kita ikuti, tapi kita juga harus upgrade. Di akhir zaman, masa yang kita akan lalui itu berbeda. Masanya nanti teman-teman juga akan berbeda ketika ulama-ulama sudah wafat. Tapi kita harus tetap upgrade. Terus banyak baca. Iqra, iqra, iqra. Baca, terus baca, baca. Jangan pernah berhenti. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian. Siapa yang membaca lagi teman-teman? Ada yang mau coba? Boleh? Bareng-bareng Ustaz, enak Ustaz. Bareng-bareng kali Ustaz, enak. Kalau bareng-bareng di majelis offline enak Bang Heri, tapi kalau di online nggak enak, pasti akan berantakan karena sinyal juga pengaruh. Nah, kalau offline enak, tapi kalau online kita ngomong A, yang satu kadang baru nyambung yang satu, jadi akhirnya berantakan. Gitu. Nazamnya ininya melodinya udah paham ya? Notnya itu Febi ya? Ya Ustadz, saya pakai nada Ustadz juga nggak apa-apa. Boleh, coba. Pak Lam, yang awal ini saya kurang tahu nadanya. Kayak yang tadi nggak usah. Ini nggak perlu dinadakan ini. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wa Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi da'il isani falhamdulillahil qadim awali al-akhiril baqi bila tahawuli. Summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi khaira mubtadi'. Tapi jangan sampai merubah ya daripada kalimat, huruf ya, kalau bisa panjang juga diperhatikan. Disitulah pentingnya nazam. Kalau nazam awal kita dulu, kalau di sekarang itu kan udah di-upgrade nazam-nazam lagu kayak gitu kan. Ya, kalau nazam yang Ustadz dulu ajarkan, ada yang masih ingat, Ani? Ingat Ustadz. Tapi itu cepet banget. Abda'u Bismillahirrahmanirrahim wa birrahim ihsani walhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Lurus-lurus aja itu kalau orang-orang tua kita dulu tuh. Tapi enak gitu loh. Ya. Nah, sekarang udah di modelnya ada reggae, ada ini. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi da'imil ihsani falhamdulillah. Macam-macam deh tuh, didangdutin juga bisa. Goyang-goyang pala ya, Tat. Goyang-goyang pala. Gitu loh. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmad al-Mustad, seterusnya tuh.
Ya, itu macam-macam itu dulu. Kalau sekarang itu udah upgrade semuanya tuh. Ya. Ini kalau tadi nazam yang kayak tadi, kayak Feby, Ani, Neng Aida, Herawati, Tiara. Kalau ada anak itu lagi bengong, lagi main. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi da'il ihsani. Falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Itu enak didengarnya, tidur lama-lama tuh anak kan sambil main. Ya kan? Ini malu Yang lama itu ada Ustadz yang abda'u bismillahi warrahmani. Iya itu udah macam-macam. Tergantung kita mau pakai yang mana. Aduh, goyang dompet. Saya biar nyoba Ustadz simak ya. Kata istri goyang dompet sambil goyang. Ustadz saya mau narjimin Ustadz biar pernah ngerasain Ustadz simak. Apa tuh? Yang itu perkata Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u aku mulai bismi dengan menyebut Allahi, nama Allah, warrahmani yang maha pengasih, wabirrahimi dan zat yang maha penyayang, daimil ihsani selama apa itu Ustaz? Kebaikan. Ihsan. Nah, maka apa itu Ustaz? Maka bermula segala puji lillahi itu bagi Allah, al-qadimi zat yang sedia, al-awwali yang awal, al-akhiril baqi yang akhir yang kekal, bila tahawuli dengan tiada perubahan. Tsumma sholatu wassalam apa itu? Kemudian mudah-mudahan bermula rahmat dan salam sarmada senantiasa ala nabiyyi tetap atas nabi yang nabi khair, yaitu khairi sebaik-baik man qad wahada orang yang betul-betul wahada bertauhid wa alihi wa sahbihi dan keluarga dan sahabatnya, wa man tabi dan orang yang mengikutinya, sabila dinil haqqi akan jalannya agama yang hak atau benar, ghairu mubtadi tanpa bid'ah. Masya Allah. Syukran Ustaz. Wakabil itu ilmunya. Ya, ada lagi yang mau ini? Saya belum baca Pak Ustadz. Ya udah, silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan goyang-goyang Pak Ustadz. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi tasta'inu ala nas enggak ada tak. Nasta'in. Nas. Ternastar lagi lebaran. Nasta'in. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddini. Murid dunya waddini. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil itu dulu lama gitu Ustaz. Abda'u bismillahi warrahmani
wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi ghaira mubtadi na 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 na. Bisa kan Nang Aida? Abda'u bismillahi warahmani. Coba. Abda'u bismillahi warrahmani wa Wabirrahimi daimil ihsani. Pelan-pelan aja. Wabirrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali. Coba. Falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Ya, jadi lanjut. Umma salatu wassalamu sarmada. Coba. Summa salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada. Terus refnya Wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi khaira mustadi'. Oke, mantap. Khaira mustadi'. Tinggal diitukan, artikan. Ya. Ya, pelajaran tauhid, betul. Ini belajar akidah. Ini terjemahan. Tadi kan saya bilang, ini terjemahan. Saya sebut kitab ini yang saya tulis Tanwiruz Zalam, terjemahan Nazam Aqidatul Awam, berikut penjelasannya dalam bahasa Indonesia bagi Syekh Ahmad Al-Marzuki rahimahullah. Itu loh. Ya. Coba mau dihitungkan ininya artinya? Iya Pak Ustadz. Coba. Abdu bismillahi. Ya mah abda'u. Abda'u ding abda'u. Aku mulai dengan. Kamu udah belajar itu kan? Udah belajar Nahwu Shorof sama Ustaz Muhammad Broski kan? Udah. Berarti abda'u ini apa di sini nih? Abda'u aku mulai. Apa di sini? Aku mulai dengan menyebut. Namanya kan fiil di sini kan? Wah ini. Oh maksudnya? Ya kan itu apa? Ustaz nanya, kamu belajar sama Ustaz Muhammad Broski Nahwu kan? Shorof kan? Nahwu kan? Iya, iya. Iya kan? Nanti kan kalian itu kan akan setorannya sama Ustaz Hanafi kan? Jangan-jangan kalian tuh nggak ada yang lulus sama saya nanti kalau kalian disuruh ke saya itu. Gitu loh. Abda'u berarti di sini apa? Di sini jatuhnya nih. Sebagai apa dia? Abda'u sebagai itu lupa Abda'u mulai. Apa ya Pak Ustaz? Nanti dulu lah, nanti dulu. Kalau kalimat di situ abda'u berarti kan di sini ada anak. Tapi dia posisinya menjadi apa? Mubtada atau khabar dia di sini? Jangan ngikuti Pak Ustadz.
itu tetap dengan jawabanmu kalau itu fiil gitu. Kalau Pak Ustadz tanya khobar jangan mau dikecoh. Aku sendiri nggak paham jadi nggak tahu. Kalau ada yang lulus Ani, kalau umpama Aku kasih orang tahu belajar dulu. belajar tajwid aja mas saya susah untuk lulus ya kalau bukan orang-orang santri-santri yang belajar ngeyel. Bakalan Iya, bisa. harus ngeyel sama Pak Ustadz ini. Kalau nggak ngeyel nanti dikecoh sama Pak Ustadz. Nanti itu emang fiil, tapi Pak Ustadz nanyanya ini mudorek apa-apa. Nanti kamu ngikutin Diketawain jawaban lu, Pak Ustadz, itulah kesalahanmu. Nih lu diketawain sama Sina lu, parah lu nih. Bu Ustazah, mohon maaf. Aku kan santrinya Pak Ustadz yang terngeyel, kata Pak Ustadz. Orang belajar apa? Coba saya Ustadz bin A Zakir. Multi aja nanti kalau ini gantian ya. Ini juga Bunda Ya, Tiara. coba Neng Aida Naik dulu. itu kan dulu di apa namanya pegonnya ini diartikan pegonnya dulu. Jangan ditanya-tanya itunya dulu ya Pak Ustadz. Artinya Terus gimana mau lancarnya kamu nahwu sorofnya kalau nggak ditanya? Ya tapi kamu belajarnya Iya, nanti biar sama Ustadz Muhammad Broski saja lah. Soalnya kalau sama Ustadz nanti Hanafi dulu itu nanti. tajwid sama Ustadz Hanafi biar bagiannya masing-masing nanti. Orang yang belajar tajwid yang ngerti aja diputar-putar aja jadi on lagi sama Ustadz Hanafi jadi. Lanjut. Iya. Aku mulai dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Zat yang Maha Penyayang selama Kalau belajar nahwu ini wow apa di sini tuh? Atau ya Ustaz. Wabirrohimi dan Ya kan nyambung kan berarti kan ataf nyambung kepada yang sebelum kan, betul nggak? Dan Zat yang Maha Pengasih, artinya di situ yang Maha Penyayang lanjutan dari Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang sambungan. Dan di situ jadi huruf apa namanya? Huruf jar, betul? huruf jar ya betul. Birrahimi, baknya di sini dengan birrahimi dan di situ jadi baknya huruf jar. Nggak bisa birrahima, bisa nggak birrahima? Tidak bisa karena majrul. Ar-Rahim. Rahimi jar majrurun bil ba, majrur karena ba, kan gitu ya. Kalau daiminya itu jadi apa Ustaz? Salam. Ini Oh, dia nanya sama Neng Aida, kalau Ustadz kan nggak belajar, yang udah pada belajar nahu tuh mereka semua, kalau Ustadz malah suruh Iya, ngetes. belajarnya Ustadz belum nggak sampai ke belajar. situ lah Pak Tapi kalau Ustadz, udah belum ketemu sampai Ustadz ke Hanafi, orang yang belajar nahu ngakunya nggak belajar, takut ditanya. Izin itu Ustaz, daiminya itu jadi apa Ustaz? Nah, apa tuh? Daim itu jadi apa? Selama, daim itu artinya selama jadi apa di situ? Oh, itu zorof ya Ustaz atau apa? enak banget kok ya. Izin koreksi Itu Ustaz. pentingnya belajar nahu sorof itu pentingnya supaya dia bisa memaknai dan paham dengan maksud daripada apa yang dia baca, gitu loh. Kalau belajar tajwid gunanya untuk jangan sampai terjadi perubahan bacaan, gitu loh. Jangan sampai terjadi ada kesalahan baca. Kalau belajar nahwu sorof agar kiranya kita memahami esensi makna. Paham ya? Daimi jadi apa Ustaz? Izin bertanya, koreksi. Jadi nanya ke Ustadz, orang Ustadz yang nanya sama kalian, kok kalian yang nanya Ustadz, kan aneh itu. Ya kalau nggak tahu bikin PR lah. Yang belajar nahwu itu Ustadz Broski, Pak Ustadz nah Hanya Pak Ustadz ngajarinnya Hanafi, itu kan ngomelin Ustadz Hanafi. dibagi-bagi bunda. Kalau semuanya semua Pak Ustadz Hanafi nanti Pak Ustadz Hanafi nggak bisa kerja. Iya, nanti izin gabung ada WA-nya Ustaz. Ustaz yang Ada semua, ada Ustadz satu Broski kumpulan ada. kita semua ada. Tuh DM aja Eko kalau mau masuk ke grup Eko Feby, tuh Eko itu in aja here penjaga itu hati itu bisa tuh kan admin itu. Penjaga atau Tiara itu nanti biar dimasukkan di grup WhatsApp itu Feby. Dibedakan ya, kalau ke grup Pak Ustadz Hanafi itu DM ke aku bisa, DM ke Bunda Tiara bisa. Tapi kalau ke grup Nahwu tuh Eko in here yang di bawah tuh typing itu
Nah, itu dia admin di sana. Nah, kalau aku admin tempat Pak Ustadz Hanafi saja. Sudah ya, teman-teman? Di sini udah paham ya? Bahwa di sini ada pelajaran nanti kewajiban bagi orang mukallaf. Pertanyaannya teman-teman, apa arti mukallaf? Ada yang tahu arti mukallaf? Udah kena itu apa wajib hukum, kena apa sih namanya Ustaz? Apa? Udah apa sih namanya? Apa? Mukallaf itu apa? Ayo. Sudah berakal sehat dan jadi dikenai hukum wajib, hukum apa namanya? Hukum syariat lah. Kan beda kan, mukallaf sama mu'allaf beda kan? Beda. Nah, kalau mukallaf itu istilah dalam agama, dalam fikih itu adalah orang yang sudah balik, yang diwajibkan menjalankan syariat Islam. Itu yang namanya mukallaf. Mukallaf itu yang terbebani hukum, ya. Kalau kriterianya itu balik, berakal, sehat, dan memenuhi syarat lain, kewajiban menjalankan ibadah wajib, menjauhi larangannya juga itu disebut mukallaf, jadi kewajibannya. Kalau kriterianya balik, berakal, sehat, memenuhi syarat, itu yang namanya mukallaf. Jadi artinya mukallaf terbebani hukum. Sampai sini paham? Jangan nanya lagi, ntar giliran ada apa-apa nanya lagi. Saya paling males kalau nggak dicatat. Ya, ilmu itu kalau dihafal mudah hilang, tapi kalau ditulis ya, ditulis di buku, di tembok. Kalau perlu ada ilmu-ilmu baru tuh, kalau ada tembok tulis tuh. Ya, supaya nggak ada apa-apa bisa diingat tuh. Ya, mukallaf artinya terbebani hukum. Kalau mu'allaf apa? Masuk Kalau Islam. mu'allaf apa? Hah? Orang yang dilembutkan hatinya, Pak Ustadz. Mu'allaf kan artinya lembut kan, orang yang lembut hatinya, dilembutkan atau bahasa hatinya. arti itu orang yang dijinakkan hatinya untuk memeluk Islam, dilembutkan hatinya untuk mengenal Islam, dan dia bisa login masuk Islam, disebutnya apa? Mu'allaf. Kriterianya itu orang-orang yang dia itu posisi kafir yang memeluk Islam, orang kafir yang memeluk Islam. Ya, itu yang disebut mu'allaf. Kewajibannya memeluk Islam dan menjadi bagian dari umat Islam. Itu yang namanya mu'allaf. Sudah, sampai sini paham? Kalau orang Islam tapi ngeyel gimana Ustadz? Namanya apa? Kafir, munafik. Bisa jadi larinya ke munafik, tergantung dia ngeyelnya dalam hal apa. Kalau ngeyel dalam hal tentang perintah-perintah yang masih melakukan hal-hal yang dilarang Allah. Tapi kalau dia sudah tidak percaya dengan Al-Quran, di TikTok nih banyak nih. Ketika dibacakan Quran, dia ngakunya pakai peci, kopiah, sorban. Jangan baca Quran, kuping saya panas. Orang yang tidak beriman kepada Al-Quran kafir, murtad, keluar dari Islam. Tidak percaya dengan Nabi Muhammad, kafir. Gitu loh. Paham ya? Gitu loh. Paham ya? Insya Allah paham Pak Ustadz. Nah, orang-orang yang mempermainkan agama-agama Allah itu hanya orang-orang munafik, dan orang munafik, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu ada di kerak api neraka abadan abidin, selama-lamanya. Sampai sini paham? Izin bertanya, cara menghadapi orang itu Islam, tapi dia itu selalu berpikir dengan nalarnya gitu kan. Tapi dia Islam Ustadz. Jadi ngeyel tapi gimana ya Ustadz ya? Udah benar-benar hukum syariat begini gitu, tapi dia pakai akal sendiri gitu, dipikir dengan akalnya sendiri. Bagaimana menghadapi orang seperti itu Ustadz? Ya, kita tetap tugas kita kan berdakwah, betul? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu perintahnya dari Allah. Bantah mereka dengan cara yang lebih baik. Diskusi, menyampaikan kebenaran, resikonya banyak. Ya, terkadang kita itu lebih sulit mengislamkan orang yang sudah Islam. Betul atau tidak? Betul banget Ustaz. Tantangan hari ini kita itu mengislamkan orang Islam itu lebih sulit. Ya. Jadi nyadarin orang yang udah sadar itu lebih sulit daripada bangunin orang yang tidur. Coba deh, kalau ada orang tidur kepret air, cepat dibangun, betul? Tapi kalau ada orang kesurupan, Ani kesurupan, Neng Aida kesurupan, Herawati kesurupan, Tiara kesurupan, kita sembur, balik nyembur dia, mati bijak.
Iya. Aduh, kena lagi. Itu nggak keserupan namanya itu. Iya. Bebek kayaknya kesurupan karena belum baca ya kan? Bagaimana mau baca itu kecil sekali tulisannya. Makanya Beb. analoginya itu masuk, mengislamkan orang Islam lebih sulit daripada mengislamkan orang ateis, orang kafir, orang Buddha, orang Hindu. Karena kebanyakan orang-orang yang dalam kondisi keimanan dia ngaku iman sama Allah, ngaku Islam dia. Coba sering nggak kita ketika yuk salat yuk, udahlah salam aja dah, titip salam lah, gue lagi nggak bisa. Kayak apa dipermainkan agama itu. Makanya di dalam surat At-Taubah, bahkan di dalam surat Munafikun itu banyak sekali tuh. Ya, dijelaskan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Dan kita disuruh sama Allah tuh jangan kumpul sama orang-orang yang kayak mereka. Karena energi orang itu menular, hati-hati teman-teman. Buru-buru kalau ada komal yang seperti itu hindari, jauhi, tinggalkan. Ya. Saya sendiri kalau teman-teman yang sekarang ini alhamdulillah mudah-mudahan pelan-pelan hijrah. Ya. Kalau memang teman-teman pengen tahu, komal-komal yang kayak gitu sudah menjamur tuh sekarang. Ma'rifat lah. Oh, lu baru syariat lu gitu loh. Nah, ini kayak gini-gini nih dari nih nggak beres itu. Ya. Bang, abang kok puasa sih? Apa puasa? Kok nggak puasa sih bang? Kamu tuh baru syariat, tapi dia di bulan puasa sambil ngerokok tuh. Kita sering lihat kayak gitu tuh. Udah, jangan kumpul sama orang-orang kumpulan ODGJ. Ya. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah kita pemaaf. Udah kalau emang kita udah sampaikan dia tidak mau, jadikan pemaaf, sampaikan yang ma'ruf. Bang, emang abang itu dulu ngaji di mana? Ngaku Islam kok kayak gitu, Bang? Ya. Kita udah sampaikan, habis itu dia jangan masuk-masuk lagi. Hah? Cuman pengen rame doang komal kayak gitu tuh. Ya. Cuman pengen rame doang. Mendingan masuk kajian-kajian tentang masalah ada edukasi, pengetahuan, mengenal Al-Quran, mengenal Rasulullah dengan baik. Semakin akhlak kita lebih bagus, semakin kita takut sama Allah, memperbaiki diri, akhlak lebih baik. Kan gitu. Pada akhirnya apa teman-teman? Wa'arid anil jahilin kata Allah. Udah, berpaling sama orang bodoh. Udah, kalau ada komal yang jahil merokap lagi. Udah, tinggalin. Gak ada pentingnya, gak ada manfaat. Ya, cukup kita tahu akunnya, habis itu udah kita blacklist. Ada akun itu udah nggak penting juga. Ya. Terus terang, Ustaz Hanafi juga beberapa kali itu dari bulan puasa sampai detik ini. Tadi pagi pas dilihat TikTok, minta pertemanan pula si Propes. Belum lagi ini si Kiamat minta pertemanan pula si Edis. Blacklist sudah, nggak ada pertemanan sama orang-orang kayak gitu. Ya. Ya. Tapi tiap hari dia nonton, tiap hari dia masuk komal-komal saya. Tiap pagi, minggu. Kan saya kan kalau buka Aqidatul Awam minggu pagi, jam 7. Pengajian ini teman-teman, tiap hari minggu, jam 7 waktu Indonesia Barat, kalau saya posisi, Allah kasih panjang umur, murah rezeki, pas kebetulan sehat, saya buka tiap hari minggu. Itu kajian. Dia ngintip, dia belajar. Sama kayak Abu Jahal, Abu Lahab tuh. Hah? Paman-pamannya Nabi itu dia ngintip kalau Nabi Muhammad tuh pada saat dia ngaji tuh. Hah? Dia pengen tahu tuh. Makanya disebutnya kafir. Apa itu kafir? Menutupi. Udah tahu kebenaran tapi ditutupi kebenaran itu. Makanya orang-orang yang berdosa. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama aja. Kau kasih tahu kek, enggak kau kasih tahu kek, karena dia menutupi kebenaran itu. Nah itu. Nah itu juga buat pelajaran buat teman-teman semuanya. Ada di surat At-Taubah ayat 65 dan 66 teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu 65-66 apa kata Allah? A'udzubillah, bismillahirrahmanirrahim. Wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayati wa rusuli kuntum tastahzi'una la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum kata Allah. Bukan kata saya ini. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 65 dan 66. Apa kata Allah? Wala in sa'altahum la yakuluna innama kunna nakhudu wa na'abkul abillahi wa ayati wa rasulihi. Dan jika kamu tanya kepada mereka tuh di komal-komal tuh, sama nih kiasnya di komal-komal di TikTok itu, tentang apa yang mereka lakukan itu, tentu mereka akan menjawab apa? Ya. Kunna nakhudu wa nal'ab. Saya ini kata, sesungguhnya kami hanya bersanda gurau kok, nggak hanya bermain-main saja kata mereka. Apa kata Allah?
Qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi. Katakanlah, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu memperolok-olok? Kuntum tastahzi'una la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, kata Allah. Tidak usah kamu minta maaf karena kamu kafir sesudah beriman, kata Allah. Wal'ayadu billah. Hati-hati teman-teman. Jadi saya ngomong berlandaskan tadi Al-Quran. Al-Quran yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Jadi gimana Ustaz hukumnya itu mereka itu? Mereka Islam kok Ustaz, tapi masuk di komal-komal dengan memperolok-olok agama Allah. Memperolok-olok Nabi. Apa Nabi? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad manusia. Manusia itu bisa salah, mana ada. Itu udah mulai tuh. Ditonjolkan kekafirannya tuh. Memang tidak ada manusia yang sempurna, tapi untuk baginda Nabi besar Muhammad SAW, dia adalah salah satu makhluk yang Allah ciptakan didesain sangat sempurna. Untuk kita, untuk seluruh, tak ada yang sempurna. Tapi untuk baginda Nabi besar Muhammad SAW, sebaik-baik makhluk yang diciptakan sama Allah. Dari mulai para nabinya, para rasulnya, dialah khairul umam. Jadi kalau ada kalimat tidak ada manusia yang sempurna ya untuk kita, tapi untuk baginda Nabi besar Muhammad SAW, kalau ada orang yang tidak mengimani Nabi Muhammad yang memang posisinya dijaga oleh Allah sebagai Nabi utusan yang akhir zaman, terus dia memperolok-olok di agama ini, masuk buka-buka komal, nyatalah kata Allah. Bahkan kata Allah, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una la ta'tadiru. Jangan kamu minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kamu itu, kata Allah, karena kamu kafir sesudah beriman, kata Allah. Bukan kata saya. Mana ada orang-orang yang beriman tapi dia memperolok-olok nabinya, Nabi Muhammad? Mana ada? Paham ya teman-teman ya? Nah ini penting belajar ya. Jangan sampai teman-teman keliru. Ya, keliru yang ngaji, jangan sampai pelan-pelan masuk komal itu lihat-lihat. Ya, lihat-lihat. Jangan sampai nanti masuk komal-komal tuh kita enggak tahu. Ilmu itu minimal al-muttasilu khairan minan munfasilin. Ya. Bersambung itu lebih baik daripada terputus. Ya. Bersambung lebih baik daripada terputus. Dia ngaji kalau urusan agama itu nggak bisa ngomong menurut saya itu situ emang siapa, penting kagak untuk kita. Jadi kalau ngaji apalagi urusan agama nggak bisa ngomongnya menurut saya situ siapa, emang penting buat kita. Kalau nanya orang tentang masalah agama, tentang masalah urusan agama, bagaimana dengan ini? Oh menurut saya, udah tinggalin tuh orang yang kayak gitu tuh. Orang yang udah ngomong kayak gitu menurut saya udah tinggalin di zaman 2025 ini, tinggalin. Agama itu bersanad. Saya kata guru saya kata guru saya. Oh, ngambil dari kerujukan kitab ini. Oh, saya ini bikin ini terjemahan ngambil dari Nazam Aqidatul Awam. Saya bikin saya beri nama Tanwir Zalam. Ini yang saya pelajari. Kata guru saya kata guru saya kata tabiin kata tabiin, tabiin kata sahabat kata Rasulullah in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah aja nyambung kok, nggak mungkin Rasulullah berkata-kata melakukan apa kalau memang tidak ada bimbingan dari Allah Rabbul Jalla Jalal. Tiba-tiba di akhir zaman ada orang yang levelnya melebihi Rasulullah. Wah ini menurut saya emang situ penting. Hah? Keringetnya aja masih bau kok penting untuk kita gitu loh. Ngaji aja masih belepetan terkadang. Jangan-jangan dia nggak ngerti ilmu alatnya, nahu sorob mantik balago bayan dan segala macam nggak tahu jangan-jangan. Udah gitu sok-sokan ngomong di komal, sok-sokan ngerti gitu loh. Udah gitu menyalahkan lagi pandangan orang lain. Kan gabrul kayak gitu. Komal-komal kayak gitu udah lintas boleh, lewat boleh, udah habis itu jangan netep di situ. Hindari energi orang menular. Masuk ke sini kepikiran, dipikirin jadi nggak beres.